nggak boleh pakai kutek, kukunya nggak boleh panjang. Karena kalau panjang itu jadi tempat sarangnya bakteri numpuk di bawah. Setelah itu cuci tangan biasa 6 langkah. Udah cuci tangan, dikeringkan, dah. Baru saya masuk ke ruangan pasien, ruangan ibunya. Tergantung sih, biasanya kalau di rumah sakit mah bayi ada yang ditaruh di ruang bayi, ada juga yang memang di ruangan ibunya. Kalau taruh ruang bayi berarti nggak usah minta Nggak usah, iya. Tapi biasanya kalau pemeriksaan fisik mah dari baru habis lahiran juga langsung diperiksa sama dokter. Yang dokter biasanya dokter spesialis anak. Oke, tahap orientasi, berikan salam. Selamat siang Ibu Ajeng, apa kabarnya? Saya sambil duduk aja ya? Ya. Sambil duduk ketawa mager. Selamat siang Ibu Ajeng, selamat pagi Ibu Ajeng, apa kabar? Bagaimana Ibu setelah melahirkan, masih terasa lelah? Masih. Semalam bisa tidur gak Bu? Bisa. Ini pagi sudah sarapan belum? Udah. Gimana sarapan yang habis gak? Habis. Sarapan apa? Tidurnya nyenyak gak semalam Bu Ajeng? Lumayan. Bangun-bangunan terus ya? Oke Bu Ajeng, perkenalkan saya Lela, saya asisten perawat dinas pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2. Maksud kedatangan saya di sini adalah saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Waktunya kurang lebih 15 menit. Nanti saya akan memeriksa secara keseluruhan, menimbang berat badan, panjang badan, akan diperiksa dari kepala sampai kaki untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi ibu. Ya. Apakah ibu bersedia? Iya. Oke, baiklah. Oke, bisa dilakukan di ruangan pasien atau bisa juga dibawa ke ruang bayi. Karena kita mau praktek ya udah langsung aja di situ aja ya. Oke, jaga privasi, tutup gordennya. Setelah itu cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi 6 langkah baru kita pakai handscoon. Ya. Itu menjelaskan tindakan atau prosedur tindakannya itu ke ibunya atau ke bayi? Ke ibunya. Kalau ke bayinya nanti dokter pas mau melakukan ngomong lagi ke bayinya, tapi cuma ngomong diperiksa ya. Gitu. Tapi kalau misalkan di rumah sakit beneran itu bayinya kan dibawa ke ruangan berapa sampai bayi kan? akhirnya udah kayak gitu Iya. Tapi sebenarnya yang memeriksa itu adalah dokter anak. Tapi memang perawat itu harus tahu ada kelainan apa saja. Jadi kalaupun belum diperiksa sama dokter, perawat tahu. Jadi perawat itu bisa melaporkan ke dokter. Misalnya, dok, kok kayak sepertinya bayinya tuh setiap bayinya itu kepalanya agak lonjong dok gitu. Ditekan, oh pas diperiksa sama dokter saya pakai bapon, ada kelainan. Oh kalau periksa, dok ini jadinya bayinya kurang lengkap, jadi perawat itu harus tahu kelainan pada bayi. Walaupun yang memeriksa itu sebenarnya adalah dokter spesialis anak. Ngerti ya? Oke, udah pakai handscoon. Tempatkan bayi dalam pemeriksaan posisi terlentang. Oke. Bayinya ini jadi permukaannya datar ya, lurus ya. Jadi di atas tempat tidur pasien boleh atau di ruang pemeriksaan. Oke, sudah itu lepaskan baju, lepaskan pakaian bayi. Kita lepaskan atasnya saja, celananya nggak usah dilepasin ya. Kalau memang bajunya baru ya udah simpen aja, nanti dipakai lagi. Jadi kita tutupin pakai selimut saja. Sudah dilepaskan, kita lihat nih secara keseluruhan apakah tubuhnya ini simetris atau tidak. Tangannya panjangnya simetris atau tidak, atau misalnya dia panjang sebelah, kepalanya simetris atau tidak. Ini dari mulai kepala dulu, kepala simetris atau tidak, proporsional gak, secara keseluruhan aja ya, secara umum ya. Terus tangannya
Terus kakinya dia secara keseluruhan simetris atau proporsional atau tidak. Itu baru secara keseluruhan. Setelah itu kita periksa juga di ekstremitas. Ekstremitas tuh tangan dan kaki. Ada kelainan nggak? Kita pegang sambil kita raba. Ada kelainan seperti ada benjolan. Terus kita periksa, kita lihat secara umum saja jari-jarinya. Terus di kakinya sambil kita raba ada kelainan nggak? Seperti ada perubahan bentuk tulang, terus ada penonjolan atau ada benjolan, terus jari-jarinya. Ini baru secara keseluruhan secara umum. Terus kita lihat tonus ototnya. Kalau tonus otot itu dari gerakan bayi, kan kalau bayi itu aktif ya, tangan sama kakinya tuh fleksi itu nekuk. Kalau bayi yang sakit, bayi lemah, biasanya dia tangannya tuh begini aja, udah maksudnya jatuh gitu ya. Tapi kalau bayi aktif, ketika kamu buka dia akan gerak-gerak nih, tangan kakinya gerak, itu berarti tonus ototnya baik. Terus warna kulitnya kita periksa secara keseluruhan. Warna kulitnya bagaimana? Yang normalnya apa? Merah muda. Terus kita periksa secara keseluruhan, ada gak yang tidak normal dari kulitnya? Misalnya ada pemerahan atau ada tanda lahir gitu. Kalau warnanya kuning? Kalau warnanya kuning berarti namanya apa? Ikterik. Berarti menandakan dia ada gangguan pada fungsi hati atau bilirubin, hiperbilirubin. Jadi dia bayinya kuning. Itu namanya ikterik. Kalau dia warnanya kebiruan namanya apa? Sianosis. Kebiruan di bibir, kebiruan di ujung jari tangan atau di ujung jari kaki, berarti menandakan dia ada gangguan pada jantung. Jadi dari warna kulit aja kita bisa sedikit banyak bisa mengetahui adanya masalah pada bayi. Tadi warna kuning, ikterik. Kemungkinan bayinya mengalami hiperbilirubin. Walaupun nanti harus diperiksa dokter karena yang meriksa itu dokter. Tapi perawat itu harus tahu, oh klien ini ada kayaknya bayinya sakit nih dok. Oh bayi warnanya kuningnya kulitnya dok gitu. Terus kalau yang kebiruan, sianosis, kita lihat di bibirnya kebiruan, di ujung-ujung jari tangan, ujung jari kaki, menandakan ada masalah pada jantungnya. Nanti akan ditindaklanjuti di follow up sama dokter. Warna normalnya apa? Merah muda. Terus kita cek tangis bayinya. Yang bagus adalah tangis bayinya kuat. Yang tidak normal tangis bayinya merintih atau melengking. Pernah kalau bayi baru lahir ada dia nangisnya cuma gitu dong. Gitu. Pernah gak? Atau bahkan dia nggak nangis. Ada yang nggak nangis. Ya, atau bahkan nggak nangis. Jadi yang normal itu adalah tangisannya kuat. Atau kalau memang bayinya saat itu tidak nangis, bisa ditanya ke ibunya. Ibu Zahra, gimana bayinya nangisnya kuat atau tidak bu? Sangat kuat. Ya, nangis dulu saya kayak pusing malam gitu kan. Oke. Ibu, untuk nanya tangisannya itu kan kita kan lagi ada di ruangan pemeriksaan. Iya, nanti aja, nggak apa-apa. Lanjut, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital ini beda sama dewasa. Kalau dewasa kan ada tekanan darah. Kalau ini hanya nadi atau denyut jantung, suhu dan pernafasan. Yang kita periksa pertama adalah nafas. Nafas kalau bayi itu nafasnya pernafasan dada apa pernafasan perut? Perut. Berarti ini kita turunin ini tangan celananya. Kita pegang perutnya. Jadi satu kali inspirasi itu naik turun hitungannya 1, ya kan? Sambil dipegang. Berapa tadi nilai normalnya Pio? 40 sampai 60 kali per menit. Bukan hanya sekedar ini jumlahnya normal atau enggak, bukan. Dilihat ada tarikan dinding dada enggak? Tarikan dinding dada jadi ketika dia nafas gini. Ya, jadi dadanya itu sampai naik, terus di ulu hatinya ini cekung. Normal atau tidak? Tidak normal. Itu menandakan dia kesulitan bernafas. Selain tarikan dinding dada, ada
gerakan cuping hidung. Jadi hidungnya begini. Itu nggak normal. Jadi cuping hidungnya sampai bergerak ketika dia ngambil nafas. Ini yang diperiksa selain jumlahnya, apalagi yang diperiksa ada kesulitan bernafas yang ditandai dengan tarikan dinding dada dan juga gerakan cuping hidung. Cupingnya kan yang bergerak, hidungnya bergerak. Oke, lanjut next. Terus kita periksa denyut jantung. Denyut jantung atau denyut nadi sama sih, boleh. Karena kan nadi itu hasil pompaan dari jantung. Bisa menggunakan stetoskop. Stetoskopnya kan ininya diafragmanya ini kan dingin ya. Jadi kita gosok dulu biar hangat. Baru kamu tempelin nih di sebelah kanan kiri. Di bagian apex cordis. Apex cordis itu puncak jantung. Di puncak jantung. Kita dengarkan selama 1 menit. Baru pakai jam kan? Jumlah nilai normalnya berapa Padlan? Denyut jantung baik. Berapa? 120 sampai 160 kali per menit. Oke, kita dengarkan selama 1 menit. Selain dihitung jumlahnya, apa yang diperhatikan? Irama jantungnya teratur atau tidak. Selain iramanya, kekuatan denyut jantungnya kuat atau lemah ya. Bunyi jantungnya kuat. Kalau karena kan kita pakai bunyi ya, berarti bunyinya kuat atau lemah. Selama 1 menit. Dulu tadi letakkan di mana, Bu? Di sebelah kiri. Ya, maksudnya Di apex cordis. Apex cordis itu di puncak jantung. Bagian atas jantung. Oke, dah. Kita pakai stetoskop, udah bisa lah ya. Tinggal nempelin doang, mau dengerin denyut jantungnya doang. Oh, berarti kalau bayi itu nanti itu nggak di Boleh, mau pakai nadi begini boleh, sama aja. Kamu misalnya kalau saya mau pakai tangan aja boleh. Mau pakai denyut jantung nanti pas boleh. praktek kalau misalnya cuma gunain yang jantungnya aja nggak apa-apa. Pakai itu aja, pakai stetoskop. Pakai stetoskop aja. Kecuali kamu TTV harian, misalnya kamu lagi praktek nih di ruang bayi, dia cek TTV-nya nggak usah, udah pakai ini aja, pakai nadi. Ini kayak nadi biasa 2 jari, ya kan? Oke, lanjut. Setelah itu periksa suhu ya. Suhu, kayak biasa lah, kayak dewasa. Kita sampai 0 dulu, baru taruh di ketiaknya, terus tangannya di kedepan gini. Kamu tahan, karena takutnya lepas. Udah sampai udah bunyi, baru kamu cek. Oh, 37, normal gak? Normalnya berapa Pak Ujang? Berapa normalnya? Udah selesai, saya bersihin dulu ya. Saya bersihin, baru saya rapihin lagi. Sampahnya buang ke bengkok. Berapa normalnya Pak Ujang? 36,5 sampai 37,5. Ya, 36,5 sampai 37,5. Oke, udah selesai kan suhu ya. Lanjut, lakukan pengukuran. Nah, ini pengukuran plus antropometri masuk ke sini nih di poin nomor 11. Pertama, panjang badan bayi. Panjang badan bayi. Oke. Nih, ininya di bagian kepala gini ya, biar kamu kelihatan. Terus, ini kan dia kan kakinya posisinya nekuk kan. Ini harus kamu lurusin. Oh, ada yang lentur gak bayinya? Yang bayi sedikit. Jangan boneka gini. Ya itu. Biliru. Nih, ini lututnya dia harus dilurusin. Terus telapaknya dia juga harus dilurusin begini. Jadi kalau begini, jadi kamu mengukurnya jadi jarinya. Ngerti kan? Jadi lututnya diluruskan, terus ini pun tumit telapak kakinya diluruskan. Oh, ini panjangnya 36 nih. Bayi yang ini 36. Normal enggak? Enggak. Harusnya berapa Dela Deria panjangnya Dela? Panjangnya harusnya normalnya 48 sampai 52. Biasanya kalau panjangnya 45 biasanya itu bayi-bayi prematur. Terus kita mau nimbang berat badan.
Kalau nimbang berat badan, dia sebenarnya teorinya dia harus telanjang, benar-benar dilepas semuanya. Atau kalau mau pakai selimut tapi nanti selimutnya ditimbang lagi, selimutnya doang. Oke, timbang ya. Dicek dulu ini memang angkanya udah di 0 apa belum. Jangan, dia harusnya alat itu dikalibrasi itu dicek secara berkala. Oke, ini beratnya 2100, normal gak? Normal. Sela, harusnya berat badan normal bayi berapa sel? 2,5 Iya, 2,5 sampai 4 kilo. Oke, habis berat badan, panjang badan, langsung kita antropometri masuk. Lingkar, ukur lingkar kepala. Maklum. Lingkar kepala. Lingkar kepala itu jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, tapi pas di tengah-tengah dahi. Yang tulang ada kan tulang nonjol kan? Nah, pas di situnya. Oke. Itu pas di tengah-tengah dahi sampai ke arah belakang. Ini dia panjangnya. Ini 30. Ela. Normal gak lah 30 lah? Harusnya berapa lah? Lingkar kepalanya. Lingkar kepala lah harusnya lah. 33. Harusnya 33 sampai 27 cm. Oke, habis lingkar kepala ukur lingkar dada. Lingkar dada tuh pas di nipelnya, pas di puting. Oke. Berapa nilai normalnya Rahma Sulistyo? Lingkar dada. Berapa Rahma Sulistyo lingkar dada? Nilai normalnya. Ini dia panjangnya 28 nih dia. Berapa Rahma Sulistyo? Lingkar dada normalnya 30 sampai 38 cm. Oke, lanjut. Habis lingkar dada, lingkar perut. Lingkar perut, perhatikan dia udah lepas apa belum itunya, puput pusernya udah puput atau belum? Kalau dia belum, di atasnya ya. Ininya dibuka ya, celananya ya. Lingkar perut ya, Bu? Iya, sekarang lingkar perut. Kalau ini kan kita mau ukur, nanti aja kalau udah selimut. Makanya kan ruangannya harus hangat, biar dia nggak kedinginan. Lingkar perut berapa Zara nilai normalnya Zara? Lingkar perut 28 lingkar perut 28 Sampai 33. sampai 33. Ini dia 25 normal gak? Enggak. Ini mau bayi prematur ya ceritanya ya. Dan setelah itu kita ukur lila. Lila itu pas di tengah-tengah. Jadi misalnya nih tangan saya dari yang tulang bahu ini sampai siku panjangnya 30, berarti ukurnya di angka di mana? 15. Nah berarti ini dia panjangnya 10, berarti dia pas di mananya? 5. Oke. Ini yang garis ini nih 0 nih, kalau mau pakai lila kita pakai ini ya, biar lebih gampang. Karena dia 10 makanya saya di pas 5-nya. Tinggal dimasukin nih ke dalam lubangnya nih. Oh dia panjangnya 11, normal gak Azmi? Lila normalnya berapa Azmi? Lila berapa? 11 sampai 12. Ya ada juga yang 10 sampai 12 sama. Normal berarti ya ini ya, lilanya ya. Oke. Antropometri
belum? Lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, lila, panjang badan, berat badan. Udah semua belum? Udah, oke. Oke, lanjut untuk pertama kita baru mulai nih, lihat kepala, diraba kepala. Bentuknya simetris gak? Kalau nggak simetrisnya karena apa? Oh, ternyata karena dia lama di jalan lahir, ketika persalinannya lama di vagina, akhirnya kepalanya terisi darah. Namanya sefal hematom. Kan kalau udah pernah saya ajarin ya? Sefal pakai C, sefal hematom. Kelainan di kepala. Ada sefal hematom, hematoma. Ada lagi, ada apa lagi kelainannya? Ada kaput subsedenum. Ada lagi dia anencephalus. Ada lagi dia microcephalus. Banyak ya kelainannya ya. Ada dia microcephalus. Itu baru kepala ya? Kepala. Sefal hematom jadi dia berisi darah. Kepalanya berisi darah. Cabut Di berisi mana? cairan. Di rongga periosteum. Masya Allah. Periosteum. Ini kapus subsedenum, dia berisi cairan. Di mana? Di sini ya, di dalam di bawah kulit kepalanya berisi cairan. Anencephalus dia nggak punya tulang tengkorak. Terus Yang gimana? ngomong. Ini mah saya bahasa gampangnya aja. Kalau kamu cari searching tuh kalimatnya panjang. Microcephalus, kepalanya kecil, mikro kan kecil kan. Hydrocephalus, kepala besar berisi cairan cerebrospinal. Itu apa? Cerebrospinal itu cairan dari tulang belakang ke arah kepala. Oke, dan itu baru di kepala. Terus di kepala diperiksa ubun-ubunnya nonjol nggak? Yang normal ubun-ubunnya datar atau menonjol? Datar. Kalaupun menonjol dia lagi nangis, normal nggak? Normal. Kalau menonjol normal nggak? Tidak. Jadi ubun-ubun datar. Kalau ubun-ubunnya cekung normal nggak? Tidak. Kalau cekung dia menandakan dehidrasi. Terus lihat sutura. Jadi kalau ini frontal, parietal, kanan kiri kan dia ada garisnya ya. Ini namanya sutura. Terus ada molase. Jadi parietal kanan kiri dia berhimpit tulangnya. Itu namanya molase. Kenapa dia berhimpit? Pas dia lahir, pas ibunya lahir, itunya sempit. Apa namanya? Panggulnya sempit. Jadi tulang tengkorak kanan kirinya parietalnya dia numpuk. Harusnya numpuk atau enggak? Harusnya begini kan? Karena dia numpuk itu namanya molase. Ada molase atau tidak? Jadi tulang ini sama ini tuh dia berhimpit. Itu namanya molase. Iya kayak dia tonjolan gitu, kayak ada naik kan harusnya datar kan kalau diraba kan. Ternyata ini kok kayak ada jeglogan, ngerti ya jeglogan gitu. Jadi normal atau enggak? Jadi harusnya molase negatif. Baru kepala. Ibu, Nah, kalau misalnya perempuan yang hamil terus pinggulnya kecil tuh dia lebih baik sesar atau kalau pinggulnya kecil biasanya dokter nyaraninnya sesar. kalau sutura tadi maksudnya gimana? Kalau sutura itu dia yang perbatasan, kan kalau kita belajar anatomi kepala ya, ini ada frontal, parietal ya. Jadi suturanya itu batasnya jelas, normal. Enggak sih, dia kelihatan sama pas dirabanya ini nggak ada tumpukan, nggak ada himpitan. Mirip sama molase tapi kalau molase Iya, kalau molase dia berhimpit. Jadi molase negatif, ubun-ubun
normal, tidak menonjol, tidak juga cekung. Terus ukur lingkar kepala udah ya. Terus lanjut kita periksa telinga. Kita pakai pen light. Diperiksa telinga, ada kotorannya enggak? Ada cairan yang keluar dari telinga atau enggak? Udah. Terus kita periksa mata pakai pen light. Ada sekret enggak? Kotoran yang keluar dari mata. Kalau ada kita bersihin. Kita bersihin pakai kapas lembab. Bersihkan dari arah luar ke arah dalam. Udah, terus balik. Bersihkan lagi dari arah luar ke arah dalam, buang di bengkok. Terus kita periksa matanya. Udah ada sekret atau tidak, ada kotoran atau tidak, ada infeksi pada mata atau tidak. Terus periksa hidung. Hidung dan mulut, lubang hidungnya ada enggak? Ada kotoran enggak? Kalau ada kotoran kita bersihin. Terus kita periksa mulutnya. Lihat warna bibirnya. Warna bibir normalnya apa? Merah muda. Kalau dia kebiruan, sianosis. Ya kan, bisa dia karena dia sesak napas atau ada masalah pada jantungnya. Terus kita lihat bibirnya ada yang bibir sumbing atau tidak. Oke, terus kita lihat, boleh kita masukkan tangan kita nih. Kita mau lihat nih dia punya langit-langit atau tidak. Jadi kalau kelainan di bibir ada dia labioskisis. Labioskisis itu jadi bibirnya terbelah ya, atau bibir sumbing. Terus ada labiopalatoskisis. Ini nggak punya lagi apa ininya? Dia tidak punya langit-langit. Jadi bibirnya sumbing sampai tidak ada langit-langit. Tahu kan langit-langit itu maksudnya apa? Tapi ibu kalau dia nggak punya langit-langit itu Dia nggak bisa menyusu, jadi dia harus pakai NGT. Ada lagi palatosizis. Jadi dia bibir sumbing, tidak ada langit-langit, menembus sampai ke hidung. Wah. Jadi gabungan ini semua ya, dia sampai ke hidung. Kalau bayi begini dia nggak bisa minum ASI, maksudnya nggak bisa pakai botol ataupun menyusui langsung. Dia harus pakai NGT. selamanya. Sampai nanti dia dioperasi. Nanti biasanya operasinya tuh usia 3 bulan apa sebulan ya, saya lupa. Harus dioperasi. Harus dioperasi. Nanti dibuat talatum buatan, dibuat langit Kalau buatan. buatan kayak gitu bertahan. Nanti operasi lagi di usia berapa operasi lagi, karena kan dia berkembang terus rahangnya. Iya. Misalnya ini dari bayi, nanti anak-anak, terus dia mulai besar lagi, operasi terus sesuai selama dia masih berkembang badannya, dia akan operasi terus sampai nanti dia berhenti pertumbuhannya, misalnya di usia 18 tahun ya udah nggak operasi lagi. 17 atau 18. Ibu Ya. yang tadi yang labiocephalus kan nggak punya langit-langit. Apa? Yang labiocephalus. Labiocephalus. Kita lagi ngomong bibir apa kepala? Bibir. Labiopalatoskisis. Labioskisis kan bibir sumbing. Labiopalatoskisis dia bibir sumbing plus nggak ada langit-langit. Labiopalatoskisis bibir sumbing nggak punya langit-langit sampai ke hidung, sampai ke hidung. Udah lanjut ya. Terus periksa leher bayi. Periksa leher pakai 2 jari, ini diperiksa. Dijalanin, ada pembesaran nggak? Ada benjolan nggak? Ada pembesaran kelenjar getah bening nggak? Kalau yang normalnya adalah tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah, leher, dada. Lihat dada, bentuk dadanya. Dadanya kanan kiri simetris nggak? Iya. Terus putingnya. Terus lihat dia nafas, ada tarikan dinding dada nggak?
normalnya adalah tidak ada tarikan dinding dada. Terus bunyi jantung, tadi kita udah periksa kan di awal kan? Ya, udah skip, nggak usah diperiksa lagi. Terus kita periksa bahu nih, bahu kita meriksanya nih, kita pegang aja, kita raba. Kita raba, ada benjolan nggak? Ada tulang yang bengkok atau enggak? Ada tulang yang patah atau tidak? Terus kita periksa kelengkapan jari-jari tangannya, jarinya lengkap atau tidak? Jari tangan, kelainan pada jari, ada apa aja? Ada sindaktil, ada polidaktil. Sindaktil jarinya kurang lengkap. Kalau kelebihan polidaktil. Kalau kelebihan gitu Kelebihan misalnya di ibu jarinya, di sini masih ada lagi nih jari. ada di sini juga. Tapi bisa dioperasi. Kurang apa? Kelebihan kurang. Dipotong. Tapi teman saya punya deh yang kurang. Sih kalau Ada yang dia jarinya nempel, apa ya istilahnya, saya lupa dah. Jarinya nempel di kayak kantap. Tapi dia bisa dioperasi. Oh, bisa dioperasi. selepas lagi itu. Ya dioperasi. Masa mau ditarik? Sindaktil, polidaktil. Itu kalau dioperasi masuknya ke spesialis apa? Dia spesialis bedah tulang, ortopedi. Udah ya? Itu baru nyampe nomor berapa tuh? 18. Oh, periksa refleks grab. Refleks grab itu refleks apa sih? Menggenggam. Masukin nih tangan kamu ke jarinya. Nanti bayinya dia akan menggenggam. Namanya refleks grab. Udah ya, refleks grab selesai. Nomor 9, periksa refleks moro. Periksa refleks moro. Gitu. Kita kagetin. Nanti dia kaget. Kalau dia kaget kita gini. Kalau nggak kaget gimana? Ibu, tapi kadang kalau saya suka lihat ada dokter spesialis anak yang kalau misalnya bayinya nggak nangis terus dia ngegigitnya tuh kayak diginiin. Iya. Iya kayak Nanti dia akan gitu. Gitu. Terus dia berusaha itu namanya untuk memeriksa refleks saraf. Jadi ada banyak refleks. Yang di sini kan di buku cuma ada 2 refleks kan, moro sama grab. Ada lagi namanya refleks walking. Jadi ketika kamu pegang, kamu angkat begini, dia kakinya kayak napak. Kakinya napak kayak mau jalan. Namanya refleks walking. langsung jogging. Jadi kalau kamu diriin, dia kakinya mau napak. Itu namanya refleks walking. Ada lagi refleks Babinski. Kaki gini kamu pegang, kamu giniin. Misalnya kamu pakai pulpen atau pakai jari kamu, nanti dia akan begini. Mekar ya, Ini begini tadi gini. Namanya refleks Babinski. kayak daun dia, kayak daun ya. Terus ada lagi refleks tonic neck. Ketika kamu angkat bahunya, nanti dia kepalanya kayak mau ngangkat. Namanya refleks tonic neck. Kalau di kaki ada kelainan nggak, Bu? Kelainan kalau di kaki letter O atau letter X. Oh iya, dia yang pakai sepatu tadi ya. Iya, itu mah normal. Cari aja searching banyak. Ada namanya refleks grab. Genggam. Grab itu artinya menggenggam. Ada namanya refleks moro, kaget. Caranya ada lagi refleks runting. Runting artinya mencari. Jadi kalau kamu tempelin tangan kamu di pipinya, nanti dia akan ngikutin. Kecuali dianya udah kenyang. Kalau dia masih lapar, dia nyari pengen nyonyot. Dari kayak protein. Ada lagi namanya refleks sucking. Jadi kalau kamu masukin mulut kamu, nanti dia berusaha menghisap. Namanya refleks sucking. Ada lagi namanya refleks tonic neck. Ketika kamu angkat, dia palanya kayak mau ngangkat. Ini refleks, kalau dia nggak ngangkat berarti ada gangguan saraf. Contohnya pada anak-anak Down syndrome. Oh iya. Oh kalau DS. Iya.
dia refleksnya nggak bagus kalau anak-anak yang bermasalah gitu. Terus ada refleks stepping atau walking, stepping jadi dia mau nampak gitu. Banyak refleks, kamu searching aja lah refleks pada bayi. Dan itu kan namanya refleks primitif ya. Refleks primitif tuh jadi dia bawaan dari lahir. Jadi nanti akan hilang nggak? Hilang. Beda-beda, ada yang 4 bulan udah hilang, ada yang sampai 6 bulan dia baru hilang. Range-nya 4 sampai 6 bulan refleks itu akan Kalau hilang. misalnya nggak hilang itu kayak misalnya tadi yang dia nggak ngangkat gitu. Nah itu tadi ada gangguan saraf. Ada gangguan saraf. Nah periksa perut. Perut diperiksa, dipegang aja perutnya. Bentuknya gimana? Simetris nggak? Terus dilihat nih tali pusatnya nonjol nggak? Terus dilihat juga tali pusatnya ada infeksi nggak? Tanda-tanda infeksi apa? Tanda-tanda infeksi? Tanda infeksi rubor, infeksi yang lokal ya. Karena kalau sistemnya beda lagi. Kalau sistemik itu seluruh tubuh, kalau ini lokal setempat. Rubor, kalor, dolor, tumor, fungsio, laesa. Fungsio laesa. Rubor artinya apa rubor? Kemerahan. Kalor, hangat atau panas. Jadi kalau kamu misalnya dia tali pusatnya infeksi, dipegang nih di sekitar tali pusatnya, kalau dipegang hangat, itu namanya kalor. Dolor, nyeri, bayinya rewel gak kalau ada infeksi? Rewel, nangis mulu karena dia ngerasa sakit. Tumor, selain dia merah agak nonjol gak, bengkak? Iya. Nah tumor tuh bengkak, jadi ada pembengkakan di area sekitar infeksi. Fungsio laesa, kalau mau pasang infus ke tali pusatnya nggak bisa, karena kalau tali pusatnya infeksi. Karena bisa masang tali pusat masang infus di tali pusat. Jadi nggak usah nyari pembuluh darah lagi, tadi itu udah kelihatan. Ya. Kalau misalnya tali pusat itu kalau misalnya Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kenapa ya? Dia harus menunggu. Tali pusat itu biasanya copot dalam waktu kurang lebih 7 hari, seminggu. Kalau nggak copot-copot ya tunggu aja. Kalau nanti digunting atau dia tarik nanti berdarah, keluar perdarahan. Ya udah ya, di perut ya. Terus periksa kelamin laki-laki. Laki-laki dicek testisnya, tahu kan testis? Tahu. Kalau skrotum di dalam ada testisnya tuh. Testisnya normalnya ada berapa? 2. Dipegang. Kalau dia skrotum dipegang, testisnya ada 2 enggak? Terus testisnya ada enggak? Karena ada yang belum turun. Pada bayi prematur testisnya belum turun, masih di atas. Nanti kalau bertambah usia dia akan turun. Kalau nggak turun juga dioperasi. Jadi punya 1 doang buat Enggak, 2 tapi nggak turun. pokoknya semuanya. Terus dicek penis. Kalau ini penis dia harus punya lubang uretra kan? Lubang uretranya harusnya di ujung. Kalau dia ada yang kelainan, adanya di bawah. Namanya adalah hipospadia. Kelainan lubang uretra pada penis. Jadi lubang uretranya di bawah. Namanya hipospadia. Hipospadia. Penisnya dicek, penisnya berlubang nggak, tanya ibunya, Bu udah pipis belum Bu? Kelainan lubang penis, lubang uretra. Lubang uretra pada penis. Terus kalau perempuan dicek vaginanya berlubang atau tidak. Nggak boleh kamu masukin sesuatu ke dalam vaginanya, nggak boleh. Mau jari kamu, mau kateter, nggak boleh. Termometer juga Nggak boleh, apalagi itu nggak boleh. Terus diperiksa uretranya. Kalau vagina sama uretranya letaknya di mana? Di atas. Vaginanya di bawahnya.
Kalau uretra kan kita bingung nih uretranya, apalagi masih bayi kecil banget kan nggak kelihatan ya. Tanya sama ibunya, Bu sudah buang air kecil belum? Ini bayinya. Kalau udah berarti udah pasti dia punya lubang uretra. Terus kalau nggak punya dia nggak bisa pipis, operasi lagi. Ya udah semuanya operasi. Iya dibuat lubang. Oke, sekarang labia mayora. Tahu kan kalau vagina nih, kalau vagina yang ini labia mayora, yang ini labia minora. Ngerti nggak? Ngerti. Harusnya kalau pada bayi yang cukup bulan, labia mayoranya yang luarnya menutupi labia minora. Nutupin. Tapi kalau prematur dia nggak nutupin. Berarti kebuka. Iya, jadi labia mayora yang luar menutupi labia minora. Oke. Periksa tungkai dan kaki. Periksa nih tangan lengkap gak, jari-jari kakinya, tungkai kakinya lengkap atau enggak, jari-jari kakinya gerakannya aktif atau enggak. Terus periksa punggungnya, punggung. Kita raba aja raba. Ada yang nonjol gak tulang belakangnya? Kalau ada yang nonjol namanya apa? Pinna bifida. Penonjolan pada tulang belakang. Pinna bifida, adanya benjolan pada tulang belakang atau pada punggung. Jadi diraba aja diraba. Oh nggak ada kok, normal ya, udah normal. Pinna bifida. Kan ada di situ. Tuh di halaman 6. Nomor 23, periksa punggung dan anus akan adanya pembengkakan. Nggak ada bengkak nggak? Ada yang cekung nggak di tulang belakangnya? Ada spina bifida atau tidak? Terus diperiksa anus, dibuka anusnya. Ada lubang nggak pada anus? Boleh gak Bu masukin termometer? Itu sudah tidak boleh. Kalau zaman dulu masih boleh di termometer masukin truk. Sekarang udah nggak boleh. Jadi tanya aja ke ibunya atau ditunggu 24 jam pertama. Tanya, Bu, anaknya sudah BAB atau belum? BAB-nya warnanya hitam, normal atau tidak? Normal. 24 jam pertama, bayi BAB-nya warnanya kehitaman, namanya mekonium. Yang nggak normal warnanya apa? Yang nggak normal warnanya pucat, fesesnya pucat seperti warna aspal, abu-abu, menandakan dia ada masalah pada hati. Udah, periksa kulit secara keseluruhan. Ada vernix gak? Vernix tuh kayak lemak-lemak, minyak-minyak, vernix caseosa. Kan suka ada kalau bayi baru lahir banyak minyak-minyaknya kan, lemak-lemaknya kan. Nah itu gampang, nanti tinggal dibersihin pakai baby oil. Terus lihat ada bercak gak? Bercak kemerahan, bercak kehitaman, ada tanda lahir gak? Tukang lihat kan kalau bayi itu yang pantatnya warnanya kehijauan, itu namanya spot mongol. Spot mongol. Tompel, tukang lihat gak ada bayi ada tompelnya? Itu namanya nevus atau nevi. Namanya Tapi tompel itu kok penyakit kan? Tanda lahir aja nggak apa-apa. Lebih ke estetika aja, jelek maksudnya, bukan jelek sebenarnya kelihatannya jadi nggak bersih ya, tapi nggak apa-apa, itu kan nggak berpengaruh ke kesehatan. Kalau dia nggak punya lubang anus, apa namanya? Kalau nggak punya lubang. Pas diperiksa, oh dia belum BAB, oh dicek lubang anusnya nggak ada lubangnya, namanya atresia ani. Atresia ani. Pio, nanti anaknya namanya Adresiani. Namanya Nevi, Adresiani. Ani-ani. Jadi nggak ada yang namanya ani-ani pokoknya ya. Udah selesai belum? Udah. Apalagi yang belum? Rapikan bayi. Udah kan, perhatikan kulit udah kan? Udah. Tapi berarti rapikan bayi, pakein baju lagi yang rapi. Udah pakai, iya bedong lagi lah. Tadi abis prakteknya, abis pemeriksaan fisik ngapain? Pijat ya? Oh iya, kalau kamu kan abis ini pijat berarti nggak usah dipakai baju.
Kalau ini nih udah ceritanya udah saya pakein, udah belajar, udah bisa belum pakai bedong? Oh udah saya ajarin kan? Oh, ya udahlah. Udah dirapihin, udah ya, anggapannya udah rapi ya. Langsung berikan ke ibunya. Ibu Nabila, ini anaknya ya Bu ya. Ibu makasih ya, Bu. Oh iya ibu. Tadi 3 berjalan ibu 1, 2, 3 ini ibunya. Anak saya mana? Oh saya lupa tadi di awal banget harusnya ngecek gelang bayi. Karena harus khawatir ketukar. Jadi pas lagi mau diperiksa, kan iya kan pas awal mau diperiksa kan harus ada komunikasi kan ke bayinya kan ya. Halo baby diperiksa ya. Terus dilihat gelang bayinya ada sesuai ya, gitu. Jadi harus ada ngobrol-ngobrol ke bayinya. Ibu Ajeng, saya sudah memeriksa bayi ibu. Tadi saya secara keseluruhan kondisinya baik ya Bu, normal, tidak ada masalah. Berat badannya juga normal. Tadi berat badannya 3.000 gram. 2.000. Oh 2.100 ya? Kalau salah. Makanya tuh dicatat kan, jadi setiap periksa catat. Kalau apalagi orangnya lupaan, lagi banyak pikiran, putus dari pacar. Tiba-tiba berarti jadi 5.000. Oh, iya. Tadi berat badannya 2.100. Oh berarti ini bayinya prematur ya? Iya, makanya dari tadi dikata tadi normal, Iya. Ibu Ajeng tadi sudah saya periksa, memang bayinya ini prematur ya Bu ya, belum cukup bulan. Jadi berat badannya juga masih kurang. Berat badannya tadi 2.100, panjangnya juga 45 cm, yang normal itu 48. Tapi tadi denyut jantungnya bagus, nafasnya juga bagus, terus suhunya juga normal. Saya cek juga tadi pusatnya normal, tidak ada infeksi, pergerakannya aktif. Oke, baiklah Ibu. Ada ya, bagaimana Ibu perasaannya tadi setelah saya periksa? Biasa aja. Baiklah Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu Ajeng? Sudah tidak ada. Oh ini harus dibuka dulu. Terus Ibu Ajeng, nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan obat untuk bayi Ibu ya. Nah selanjutnya udah beresin alat, cuci tangan, dokumentasi, dibuat dokumentasi. Udah ada yang mau ditanya?